Kapan terakhir kali kamu dapat tertidur tenang? Enggak. Tak perlu memikirkan tentang apa yang akan datang di esok hari. Dysgeusia, ageusia, hipogeusia. Gangguan fungsi pengucapan secara umum diklasifikasikan sebagai kehilangan atau distorsi. Ageusia adalah kehilangan kemampuan seseorang untuk mendeteksi rasa, seperti rasa manis, asam, asin, pahit, dan rasa yang kurang dikenal seperti umami dan metalik. Hipogeusia adalah penurunan kemampuan seseorang untuk mendeteksi stimuli rasa. Dysgeusia adalah kelainan pada persepsi suatu zat pencetus rasa. Pada orang dengan dysgeusia, makanan yang biasanya terasa enak dapat terasa kurang menyenangkan atau menginduksi rasa yang berbeda, seperti rasa metalik. Gambaran klinisnya tidak ada. Untuk etiologinya, kondisi yang dapat menyebabkan gangguan ini seperti cedera pada taste bud karena trauma dan karsinoma, gangguan sel reseptor dalam taste bud karena infeksi dan inflamasi, kerusakan jaluran saraf yang menginervasi taste bud karena pembedahan, gangguan sistemik yang menyebabkan gangguan pada metabolisme seperti diabetes, penuaan, pengobatan radiasi yang merusak taste bud, penggunaan obat, dan merokok. Kemudian ada eritroplakia, yaitu adalah lesi pada mukosa mulut yang muncul sebagai plak berujung merah, terang, dan tidak dapat dikarakteristikan secara klinis atau patologis karena disebabkan oleh kondisi lain. Penyakit ini biasanya dikaitkan oleh lesi pra-awal kanker karena sering berkembang menjadi oral squamous cell carcinoma. Gambaran klinisnya adalah pulau kemerahan irregular pada epitel mukosa tidak dapat digosok dan menyebabkan nyeri pada penderita. Ini merupakan contoh gambar eritroplakia pada mukosa bukal dekat sudut bibir. Untuk etiologinya, biasanya berkaitan dengan kebiasaan meminang, merokok, dan minum alkohol. Untuk rencana perawatannya, sama dengan leukoplakia. Pertama, dilakukan observasi selama 1 hingga 2 minggu setelah eliminasi dugaan iritan. Kemudian wajib dilakukan biopsi untuk lesi yang menetap. Eksisi bedah memberikan hasil yang sangat baik dengan dilaporkan tingkat kekambuhan kurang dari 5%. Kondiloma. Kondiloma acuminata atau genital warts merupakan infeksi menular seksual yang disebabkan oleh human papilloma virus mengenai mukosa dan kulit anorektal dan genitalnya. Etiologinya adalah melalui infeksi virus HPV yang menular melalui hubungan seksual, baik genital-genital, oral genital, maupun genital anal. Permukaan mukosa yang lebih tipis lebih rentan untuk inokulasi virus daripada kulit berkeraknya yang lebih tebal. Untuk rencana perawatannya, dilakukan penegakan diagnosis dengan PCR test melalui rujukan ke Departemen Mikrobiologi dan Virologi. Kemudian dilakukan eliminasi faktor etiologi. Kemudian dilakukan tutul asam trikloasetat 80% pada tutul pertama pada lesi yang akan dilakukan setiap minggu sampai lesi menghilang. Kemudian dilakukan KIE untuk tidak melakukan aktivitas seksual selama pengobatan. Ini merupakan gambaran klinis dari kondiloma, yaitu patologis, yaitu karena ion logam, tembakau, maupun obat-obatan. Pigmentasi patologis pada mukosa oral sering disebut dengan istilah melanosis, merupakan perubahan warna pada mukosa oral menjadi keabuan ataupun kehitaman karena hiperstimulasi melanin. Etiologinya disebabkan penyalahgunaan obat-obatan seperti tetrasiklin saat mengandung, merokok, dan keracunan ion logam. Untuk rencana perawatannya, dilakukan observasi, eliminasi etiologi, kemudian untuk eliminasi melanosis dapat dilakukan dengan terapi hiperbarik, oksigen, maupun laser. Untuk gambaran klinisnya,
Terdapat bercak irregular kehitaman ataupun keabuan pada mukosa oral, tidak timbul, dan permukaannya licin. Ini merupakan contoh gambar dari melanosis tetracycline pada palatum burung. Lesi oral dan pertimbangan tata laksanaan dental terkait kondisi dan penyakit sistemik kelainan gastrointestinal. Penyakit gastrointestinal seperti Crohn's disease dan kekurangan nutrisi, terutama pada anak-anak, sering memiliki manifestasi di rongga mulut. Etiologinya berupa penyakit autoimun, dengan faktor predileksi bisa disebabkan oleh infeksi virus atau bakteri, stres, merokok, dan bahkan ada keterkaitan genetik. Rencana perawatannya meliputi farmakoterapi dan pembedahan. Regimen pengobatan terdiri dari 5 pendekatan farmakologis utama, yaitu obat antiinflamasi, terapi steroid, antibiotik, imunomodulator, dan terapi suportif. Terapi bedah kadang-kadang diperlukan, seperti reseksi bedah konservatif khusus yang sakit dan dilakukan perujukan ke spesialis penyakit dalam. Ini merupakan gambaran dari Crohn's disease di rongga mulut, yaitu ulcerasi. Gambar klinis lainnya bisa berupa penampilan batu mukosa, ulcerasi linear dalam, pembekakan bibir, angular selitis, hiperplasia erythema, gingiva, dan ulcerasi rekuren. Pasien biasanya mengeluhkan juga epulis fissuratum. Epulis fissuratum atau denture-induced fibrous dysplasia adalah hiperplasia jaringan fibrous mukosa oral yang merupakan reaksi reaktif terhadap iritasi kronis dan trauma. Pasien biasanya merasakan gigi tiroannya tidak fit dan sakit saat digunakan. Kemudian trauma berkesinambungan dapat menyebabkan predisposisi karsinoma, sehingga penyakit Cina ini dapat berkembang menjadi ganas. Etiologinya adalah dari trauma dan iritasi gigi tiruan yang tidak fit, sehingga menyebabkan tekanan trauma mekanis. Ini merupakan contoh kasusnya. Jadi pada gambar kiri tampak epulis fissuratum, dan gambar kanan tampak denture dengan suction retensi yang tidak fit, sehingga menyebabkan trauma mekanis. Untuk deskripsi gambaran klinisnya, biasanya berupa massa nodula pada mukosa oral berukuran besar lebih dari 1 cm, multiple. Kemudian bentuk irregular, batas tidak jelas. Suwarna gusi, dapat juga berupa ulcerasi dan erythema, permukaannya licin. Konsistensi padat dan fibrous, dapat bertangkai atau pedunculated maupun sessile, tidak berdarah saat disentuh. Kemudian rencana perawatannya adalah melepas gigi tiruan penyebab trauma sesegera mungkin, pemberian antifungal topikal dan pasta anestesi lokal, dan pembuatan gigi tiruan lepasan baru. Kemudian untuk jaringan fibrosnya dieksisi konvensional dan bisa juga dengan laser. Kemudian dilakukan KIE pada pasien mengenai tata cara pemakaian denture dan kontrol ke dokter gigi setidaknya 6 bulan sekali. Untuk prognosanya baik. Atropi kandidiasis kronik atau antibiotik sore mouth merupakan kandidiasis oral berwarna kemerahan pada dorsum lidah yang seringkali berkaitan dengan penggunaan jangka panjang antibiotik berspektrum luas. Pasien biasanya merasa kesakitan dan terbakar pada daerah yang terjangkit. Etiologinya adalah infeksi Candida albicans diperberat oleh kondisi imunokompromis penderita dan penggunaan antibiotik jangka panjang. Ini merupakan gambaran klinisnya. Jadi eritema dan pseudomembran terlokalisir pada dorsum lidah, palatal, dan mukosa bukal. Untuk rencana perawatannya, pada pasien imunokompromis lebih disarankan penggunaan antifungal sistemik. Golongan yang digunakan biasanya golongan azol, larutan itraconazole dengan dosis 200 mg setiap hari, atau suspensi posaconazole dengan dosis 400 mg 2 kali sehari hingga 28 hari. Kemudian prognosanya baik apabila penyakit sistemik terkontrol. Oral tuberculosis ulcer adalah manifestasi oral penyakit kronis granulomatosa yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis. Manifestasi ini sangat jarang terjadi, yaitu sekitar 0,5% hingga 5% kasus TB. Etiologinya adalah infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis. Gambaran klinisnya sangat bervariasi.
berupa ulkus tunggal pada mukosa oral, namun biasanya paling sering terjadi pada lidah. Manifestasi lainnya berupa nodul, tuberkuloma, periapikal granuloma, bercak, lesi indurasi, lesi di dalam tulang rahang berupa osteomyelitis TB, ataupun radiolucen sederhana. Namun bentuk ulceratif paling umum. Seringkali menyakitkan namun bisa jadi tidak sakit dengan keterlibatan nodus limfoid sekitar, bisa dengan atau tanpa pus, batas tepinya irreguler. Kemudian rencana perawatannya dilakukan pemeriksaan radiografi toraks, kemudian biopsi lesi oral, dan pemeriksaan histopatologis dengan dirujuk ke Departemen HPA. Kemudian terapi sistemik tuberkulosis dirujuk ke bagian spesialis TB paru. Kemudian untuk deskripsi lesinya, lesi berupa ulcer tunggal pada ujung lidah, berbentuk bulat, ukuran diameter kira-kira 1x1 cm, berwarna kemerahan, dasar kekuningan, membentuk pus, tekstur permukaan bergelombang, berbatas difus, tekstur tepi irregular, daerah sekitarnya normal. Untuk terapinya adalah kombinasi 4 obat, isoniazid, rifampicin, pirazinamid, dan etambutol, yang diberikan setiap hari selama 2 bulan pertama, diikuti oleh tambahan 4 bulan hanya dengan 2 obat, isoniazid dan rifampicin. Terapi ini adalah sama dengan terapi tuberkulosis sistemik. Prognosanya baik apabila penyakit sistemik terkontrol. Serostomia. Serostomia atau mulut kering bukanlah penyakit, tapi dapat merupakan gejala dari penyakit tertentu lainnya. Serostomia dapat mempengaruhi kualitas kehidupan seseorang, yaitu kebiasaan makan, status nutrisi, toleransi terhadap gigi tiruan, dan bahkan dapat menyebabkan karies gigi. Etiologinya dapat merupakan penyebab sementara dan penyebab permanen. Penyebab sementara antara lain stres, penyumbatan duktus saliva karena sialodenitis, dan penggunaan obat-obatan antikolinergik. Penyebab permanen antara lain tidak berfungsinya kelenjar saliva secara normal, Sjogren syndrome, Parkinson, kekurangan vitamin A, diabetes mellitus, radioterapi, dan trauma akibat proses pembedahan. Gambaran klinisnya adalah rasa kering terus-menerus pada rongga mulut disertai bau mulut tanpa terjadi pembekakan pada kelenjar saliva. Dapat terjadi maupun tidak. Rencana perawatannya, eliminasi faktor etiologis dan masalah emosional, stimulasi saliva dengan menggunakan permen karet bebas gula yang efektif, dan saliva buatan juga dapat diberikan. Kemudian edukasi untuk kontrol ke dokter gigi setidaknya 6 bulan sekali. Prognosanya baik apabila faktor etiologi dapat teratasi. Ankylosing. Ankylosing atau tongtai adalah kelainan pada frenulum inferior lingual, di mana frenulum akan melekat pada bagian bawah lidah dan membatasi pergerakan lidah tersebut. Pelekatan ini biasanya akan mempengaruhi kemampuan bicara penderita, menyebabkan kesulitan pemberian makanan dan ASI pada bayi, dan menyebabkan diastema sentral rahang bawah. Etiologinya dicurigai dipengaruhi oleh faktor genetik keturunan, yaitu keterkaitan gen X autosomal dominan. Gambaran klinisnya yaitu frenulum lingual tinggi, melekat pada bagian bawah lidah. Pada gambar kiri dapat terlihat ankylosing pada bayi, dan gambar kanan dapat terlihat ankylosing pada orang dewasa, menyebabkan diastema sentral. Fordyce spot atau Fordyce granule adalah anomali pada kelenjar sebaceous di sekitar rongga mulut, bibir, dan mukosa. Prominent, berbentuk titik-titik, dan berwarna putih kekuningan. Biasanya pasien asimptomatis. Etiologinya idiopatik, namun dipercaya disebabkan proses tumbuh kembang kelenjar sebaceous pada orang dengan karakteristik kulit berminyak. Sering ditemukan pada pria dan wanita. Gambaran klinisnya merupakan titik-titik kecil sekitar 1-3 mili, berwarna putih kekuningan, biasanya dalam jumlah multiple pada permukaan superficial mukosa, bilateral, dan dalam pola simetris bibir dan mukosa pipi. Ditemukan pada bagian tubuh lain juga, yaitu organ reproduksi laki-laki dan perempuan, yaitu areola, telapak kaki, tangan, larynx, dan orbita. Ini merupakan gambar Fordyce granule pada mukosa bukal. Median rhomboid glossitis.
adalah rusaknya titik fusi dorsal lidah pada bagian posterior karena atrofi papila posterior dan papila sentral. Biasanya pasien merasakan sensitif dan sakit terhadap suhu. Ini merupakan contoh gambar dari penyakit tersebut. Pada gambar A adalah media rhomboid glossitis akibat infeksi kandidiasis kronis dan gambar B akibat defek kongenital. Gambaran klinisnya adalah berbentuk rhomboid atau diamond membentuk pola V, berkumpul di sentral lidah, berwarna merah dan atau pink tua, berukuran 2-3 cm. Pada media rhomboid glossitis yang disebabkan infeksi kandida kronis, terdapat nodul dan jaringan berkeratin pada epitel superficial, serta lapisan putih yang dapat dikerok pada lidah. Etiologinya ada dua, yaitu defek kongenital dan infeksi kandida oral. Defek kongenital akan menyebabkan atrofi pada papila filiformis dan fungiformis sentral dan posterior lidah. Infeksi kronis kandidiasis oral di samping itu akan menyebabkan respon jaringan hiperplastik pada lidah. Media rhomboid glossitis akibat defek kongenital tidak menular, namun oral kandidiasis menular lewat transmisi kontak mukosa. Rencana perawatannya adalah melakukan swab untuk membedakan etiologinya. Jika disebabkan infeksi jamur, maka dilakukan terapi antifungal dan pemeriksaan penunjang tes antibodi ELISA untuk mengetahui adanya kelainan imunokompromis lainnya. Sedangkan, jika defek kongenital tidak diperlukan terapi apapun. Namun jika pasien merasakan nyeri, dapat dioles pasta untuk anti nyerinya dan bisa dilakukan KIE kepada pasien untuk menghindari makan makanan yang pedas dan keras yang akan merangsang pasien menjadi sakit. Untuk perujukannya dilakukan di Departemen Mikrobiologi dan HPA. Prognosanya baik jika tidak menunjukkan rekurensi setelah terapi antifungal. Rekuren herpes labialis. Herpes labialis rekuren merupakan infeksi HSV tipe 1 dan tipe 2 yang kambuh, sehingga disebut sebagai infeksi rekuren atau sekunder. Gambaran klinisnya adalah lesi pada sudut bibir dan jarang sekali pada mukosa intraoral, berupa vesikel, ukurannya kurang lebih 1 mm, multiple, membentuk pola klaster berwarna putih keabuan. Vesikelnya jika pecah membentuk ulcer merah. Pasien biasanya merasakan nyeri, bengkak, dan sakit pada daerah yang terkena lesi. Biasanya lesi tumbuh pada inokulasi ganglion syaraf yang terkena. Lesi tersebut biasanya akan sembuh sendiri dalam kurun waktu 7 hingga 10 hari dan tidak menimbulkan bekas luka. Untuk etiologinya adalah infeksi herpes simplex virus tipe 1 maupun herpes simplex tipe 2. Faktor predisposisinya bisa berupa trauma, demam, sinar UV, stres, kelelahan, hormonal, infeksi saluran pernapasan atas, akut maupun alergi, dan gangguan pencernaan. Rencana perawatannya adalah pengobat simptomatis berupa istirahat cukup, eliminasi stres, pemberian vitamin, dan terapi antivirus. Untuk deskripsi lesi sesuai dengan contoh kasus ini adalah lesi berupa vesikel multiple pada unilateral, sudut bibir kanan dekat vermilion border, berbentuk bulat, ukuran diameter kira-kira 1x1 cm, berwarna kemerahan, permukaan licin, batas tegas, tekstur tepi irregular, daerah sekitar normal. Untuk terapinya, asiklovir 200 mg dan bisa dinaikkan dosisnya hingga 400 mg tablet 5 kali sehari dengan interval 4 jam selama 5 hari. Bisa berupa sediaan topikal apabila lesi terisolir. Untuk dosis anak-anak lebih dari 2 tahun sama dengan dosis dewasa, sedangkan anak-anak kurang dari 2 tahun diberikan setengah dosis dewasa. Pemeriksaan penunjangnya berupa biopsi, titer antibodi, dan kultur virus dirujuk ke Departemen HPA atau Departemen Virologi. Prognosanya baik. Di sini saya akan menjelaskan beberapa penyakit mulut berdasarkan level kompetensinya. Langsung saja dari level kompetensi yang pertama, ada epidermolysis bullosa. Merupakan suatu gangguan mekanisme perlekatan antara kulit dan sel epitel ataupun kejaringan ikat yang ditandai dengan melepuh, erosi kulit, dan erosi mukosa. Epidermolysis bullosa dipengaruhi oleh mutasi gen. Secara umum, terdapat 4 kategori besar epidermolysis bullosa.
tipe pertama simplex, tipe kedua junctional, tipe ketiga dystrophic, dan tipe keempat hemidesmosomal. Etiologi epidermolysis bullosa dapat dibedakan berdasarkan tipenya. Tipe simplex disebabkan oleh mutasi pada kode keratin 5 dan keratin 14. Tipe junctional disebabkan oleh mutasi kode genetik untuk subunit laminin alpha 3, beta 3, dan gamma 2. Tipe dystrophic disebabkan oleh mutasi gen untuk produksi kolagen tipe 7. Dan terakhir, tipe hemidesmosomal disebabkan oleh mutasi gen yang berhubungan dengan protein perlekatan seperti plektin, kolagen tipe 17 atau BP180, dan integrin alpha 6 beta 4. Gambaran klinis epidermolysis bullosa tampak awal berupa vesikal ataupun bula, dan pada rongga mulut tampak eritema gingiva, resesi gingiva, pengurangan kedalaman vestibulum bukal, dan nyeri pada saat ditekan. Selanjutnya, sindroma Peutz-Jeghers merupakan suatu sindrom yang diturunkan sebagai sifat dominan autosomal. Etiologi pada kondisi ini disebabkan karena mutasi gen STK11 pada kromosom 19p13.3 yang mengkode serin atau threonine kinase. Gambaran kondisi ini tampak bintik-bintik perioral berupa makulas yang berukuran 1-4 mm yang berwarna coklat sampai biru keabu-abuan. Selanjutnya, level kompetensi kedua. Fibroma merupakan hiperplasia reaktif dari jaringan ikat fibrosa sebagai respon terhadap iritasi ataupun trauma lokal. Lesi biasanya muncul sebagai nodul merah muda dengan permukaan yang halus yang warnanya mirip dengan mukosa di sekitarnya. Ukuran fibroma bervariasi, dari lesi kecil yang hanya beberapa milimeter hingga massa besar beberapa sentimeter. Namun, sebagian besar fibroma berdiameter tidak lebih dari 1,5 cm. Dalam beberapa kasus, permukaan fibroma tampak putih sebagai akibat dari hiperkeratosis akibat iritasi yang berkelanjutan. Rencana perawatan kondisi fibroma dapat dilakukan dengan eksisi bedah konservatif. Selain itu, penting untuk dilakukan pemeriksaan mikroskopis untuk membedakan antara tumor jinak ataupun tumor ganas lainnya. Selanjutnya, leukoplakia. Leuko berarti putih, plakia berarti patch, penyakit lainnya. Etiologi leukoplakia hingga saat ini masih belum diketahui. Namun beberapa sumber menyebutkan bahwa tembakau, alkohol, saunginari, dan mikroorganisme menjadi penyebab kondisi tersebut. Gambaran klinis leukoplakia tampak lesi awal yang ringan muncul sebagai plak keabu-abuan ataupun putih keabu-abuan, translusen, pecah-pecah, lunak dan datar, memiliki batas tepi yang tajam, tetapi terkadang akan menyatu secara bertahap menjadi mukosa normal. Lesi biasanya dapat ditemukan pada bibir vermilion, mukosa bukal, dan gingiva. Rencana perawatan leukoplakia, langkah pertamanya dapat dilakukan biopsi sebagai pemeriksaan histopatologis. Kemudian dilakukan eksisi bedah berupa electrocautery, cryosurgery, ataupun ablasi laser. Kemudian, kondisi recurrent intraoral herpes atau RIH. Pada level kompetensi kedua, RIH yang akan dibahas terkait hematologi. Sebelumnya, RIH itu sendiri merupakan suatu bentuk sekunder ataupun recurrent dari infeksi herpes simplex primer yang terdiri dari dua, yaitu VHS1 dan VHS2. Infeksi recurrent herpes terbagi atas dua tipe, recurrent herpes labialis yang sering terjadi pada daerah bibir, dan recurrent intraoral herpes yang terbentuk di dalam intraoral. RIH terkait gangguan hematologi akan berhubungan dengan peningkatan antibodi imunoglobulin G dalam serum sebesar 4 kali lipat. Nah, infeksi RIH sendiri dapat terjadi di lokasi manapun secara intraoral, terutama pada mukosa keratin palatun burung, gingiva, dan dorsum lidah. Vesikel akan pecah dengan cepat dan membentuk ulcerasi merah kecil berukuran 1 hingga 5 mm. Rencana perawatan kondisi RIH dapat diberikan obat topikal antivirus. Selanjutnya, lesi oral dan pertimbangan tata laksana dental terkait kondisi dan penyakit sistemik, yaitu penyakit degeneratif. Nah, saat memasuki usia lanjut,
manusia cenderung mengalami penurunan fungsi tubuh, sehingga penting untuk menjaga kesehatan tubuh termasuk kesehatan rongga mulut. Kondisi mukosa mulut lansia juga mengalami suatu kelainan. Beberapa kondisi yang sering ditemukan pada lansia seperti clotted tongue, fissure tongue, geographic tongue, Fordyce granule, lesi ulcerasi, dan lesi traumatik. Berikut contoh clotted tongue. Dapat dilihat, terdapat gambaran selaput putih pada dorsum lidah. Kemudian terdapat gambaran fissure tongue, tampak celah-celah pada bagian lidah. Kemudian ada gambaran Fordyce granule. Nah, lesi oral dari proses degeneratif pada lansia kemungkinan diakibatkan dari penurunan fungsi pengunyahan, produksi saliva, pola makanan, kondisi sistemik, dan pengobatan yang terkait. Selanjutnya, level kompetensi ketiga. Pertama, ada Epulis gravidarum. Merupakan suatu biasa disebut dengan granuloma pyogenik. Etiologi Epulis gravidarum biasa disebabkan karena peningkatan kadar hormon estrogen dan progesteron. Gambaran klinis Epulis gravidarum tampak lesi berwarna merah cerah dan banyak vaskularisasi yang kadang memiliki flek putih pada permukaannya. Memiliki diameter yang mencapai 2 cm, tidak menimbulkan rasa sakit, dan biasa ditemukan pada papila interdental yang umumnya lebih sering di daerah labial rahang atas. Rencana perawatan Epulis gravidarum dapat dilakukan dengan eksisi bedah konservatif yang biasanya bersifat kuratif.